merupakan sebuah tempat di mana jutaan orang berbicara setiap detik. Semua orang ingin didengar, semua ingin dianggap benar. Itulah Twitter atau sekarang disebut X. Dari berita, opini, sampai curhatan, semua bercampur jadi satu. Ia juga tempat di mana karakter seseorang benar-benar terlihat. Lewat tweetan, dunia bisa tahu isi hati dan cara berpikir kita. Pertanyaannya, apakah Twitter cuma hiburan? Atau sebenarnya bisa jadi cermin iman kita? Sisi positif, kalau dipakai dengan bijak, Twitter punya banyak sisi baik. Informasi bisa menyebar dengan cepat, diskusi lintas dunia bisa terjadi, dan ide-ide baru bermunculan setiap hari. Banyak orang Kristen juga menggunakan Twitter untuk membagikan renungan, ayat harian, atau kesaksian iman. Kadang, satu kalimat sederhana bisa menguatkan orang yang sedang lemah. Twitter bisa menjadi ruang misi modern, tempat firman Tuhan menjangkau dunia digital. Sisi negatif, tapi sisi gelapnya juga nyata. Twitter sering jadi tempat yang paling bising di internet. Perdebatan, ujaran kebencian, dan cancel culture jadi hal yang biasa. Orang berlomba-lomba jadi yang paling benar, bukan jadi yang paling bijak. Tanpa sadar, kita menulis bukan untuk berbagi kebenaran, tapi untuk mencari perhatian. Padahal, nilai seseorang nggak diukur dari jumlah like atau reward. Sisi teologi positif. Kalau dilihat dari sisi iman, Twitter bisa menjadi ladang pelayanan. Di dalam Matius 28 ayat 19, di zaman digital, panggilan itu juga berarti hadir di dunia nyata. Setiap kalimat yang menenangkan hati dan juga bisa menjadi bentuk kesaksian iman yang nyata. Di tangan yang benar, Twitter juga bisa menjadi saluran berkat, bukan sekedar media sosial, tetapi media pelayanan. Sisi teologis negatif, tapi dari sisi lain, Twitter juga bisa jadi ujian rohani. Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 1, jangan lakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Kadang kita membagikan hal-hal rohani bukan karena ingin melayani, tetapi ingin dilihat rohani. Karena di dunia yang haus pengakuan, pelayanan bisa berubah menjadi pencitraan. Dan ketika fokus kita bukan lagi Kristus, tetapi validasi manusia, maka media yang tadinya jadi alat Tuhan bisa berubah menjadi jebakan kesombongan rohani. Korelasi firman Tuhan. Firman Tuhan, Efesus 4 ayat 29 bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ayat ini relevan dengan dunia digital, karena setiap kata yang kita tulis punya kuasa untuk membangun atau menghancurkan. Harapan, sebelum menulis tanya dulu ke diri sendiri, apakah kata ini membangun atau malah menjatuhkan? Apakah mencerminkan kasih Kristus atau cuma emosi sesaat? Gunakan Twitter untuk menebar damai, bukan perpecahan. Belajar diam saat marah dan menulis hanya yang membawa kebaikan. Latih diri untuk berpikir sebelum mencuit, karena kadang satu kalimat bisa mengubah cara orang melihat iman kita. Ingat, teknologi hanyalah alat. Yang membuatnya baik atau buruk tergantung siapa yang memegangnya. Twitter bisa jadi tempat yang bising, tapi bisa jadi ruang di mana terang Tuhan bersinar. Dan di tengah jutaan suara di dunia maya, Tuhan memanggil kita untuk jadi suara yang membawa pengharapan.